Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farizal Awang Rusindra. Pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah Ekonomi Islam, saya akan membacakan materi ketiga, yaitu Falsafah Ekonomi Islam. Pembahasan kali ini tentang definisi, garis besar, dan falsafah yang ada di Al-Quran. Yang pertama, definisi falsafah ekonomi Islam sendiri adalah nilai-nilai yang menjadi dasar atau landasan Islam dalam aktivitas atau transaksi ekonomi. Nilai-nilai ini bersifat umum, universal, dan mendasar, sehingga walaupun zaman sudah berganti, maka nilai-nilai ini akan tetap ada dan tidak berubah. Zaman dan teknologi selalu berubah dan mengalami penyesuaian. Akan tetapi, dalam hal falsafah ekonomi, hal ini tidak bisa berganti dan selalu menjadi pedoman. Secara teknis dan sistem penerapannya dalam kehidupan manusia bisa saja berganti, akan tetapi dalam dasar-dasarnya, falsafah ekonomi Islam akan tetap dipertahankan. Untuk itu, jika ada anggapan orang yang mengatakan bahwa ekonomi Islam atau ekonomi syariah tidak bisa lagi diterapkan dalam zaman sekarang. Misalkan, di zaman ini kita tidak mungkin menolak sistem perbankan, sistem jual beli online yang ada di zaman Rasulullah tentu saja itu belum ada. Sebagai bentuk kemajuan umat manusia, Islam tidak melarangnya asalkan sesuai dengan ajaran yang telah diterapkan oleh Allah bagi manusia. Falsafah atau filsafat ekonomi Islam merupakan prinsip dasar dari sebuah sistem ekonomi yang dibangun. Dari filsafat ekonomi dapat diturunkan nilai-nilai instrumental sebagai perangkat, peraturan, permainan, atau kegiatan. Dalam ekonomi Islam, setidaknya terdapat 5 nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh terhadap tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan, yakni zakat, larangan praktik riba, kerjasama ekonomi, jaminan instrumental, dan bentuk pasar. Falsafat ekonomi Islam didasarkan pada konsep triangle, yakni filsafat Tuhan, filsafat manusia, dan filsafat alam, di mana hubungan manusia dengan Tuhan dirumuskan dengan tauhid, di mana hakikat tauhid adalah penyerahan diri yang bulat kepada kehendak Allah, baik menyangkut ibadah maupun muamalah dalam rangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah SWT. Secara garis besar, falsafah ekonomi Islam dapat dirumuskan dengan poin-poin berikut. Yang pertama, terdapat beberapa nilai-nilai utama di dalam ekonomi Islam, yaitu ketuhanan, akhlak, dan kemanusiaan. Yang kedua, nilai-nilai ini menggambarkan keunikan yang utama. Bahkan dalam kenyataan, nilai ini merupakan keunikan yang bersifat menyeluruh, yang jelas, yang ada pada segala sesuatu yang berlandaskan ajaran Islam. Yang ketiga, nilai-nilai ini merupakan bagian dari karakteristik syariat Islam. Yang keempat, ekonomi Islam atau falsafah ekonomi Islam adalah tauhid, ketauhidan, karena ekonomi Islam bertitik berat kepada Allah SWT. Yang kelima, ekonomi Islam adalah ekonomi akhlak. Dan yang terakhir, ekonomi Islam juga adalah ekonomi kemanusiaan, di mana manusia dihargai dan dimuliakan. Selanjutnya, nilai-nilai falsafah ekonomi Islam dapat kita temui dalam Al-Quran dengan rukun Islam, dasar hukum kepada Allah yang bersumber dari syariat Islam. Hal ini adalah 5 falsafat ekonomi Islam yang terdapat dalam Al-Quran yang dapat mulai pahami. Yang pertama, nilai ketauhidan. Allah sendiri telah menjelaskan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Saya bacakan artinya. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah,
Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuatlah baik, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang baik. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah memberikan perintah kepada manusia untuk menggunakan hartanya atau membelanjakan hartanya di jalan Allah. Karena hal ini berkaitan erat dengan aktivitas ekonomi dalam kehidupan manusia, hendaknya selalu diorientasikan di jalan Allah sebagai pemilik langit dan bumi. Dengan senantiasa melaksanakan aturan ekonomi berdasarkan dan apa yang Allah sampaikan, maka Allah menjamin keselamatan manusia, karena di dalamnya terdapat aturan yang menghindari manusia dari kebinasaan. Ya, walaupun zaman sudah berganti dan teknologi semakin maju, falsafah ketauhidan ini harus tetap dipegang oleh setiap manusia agar selamat dan melaksanakan aktivitas ekonomi di muka bumi. Yang kedua adalah nilai kemaslahatan. Nilai kemaslahatan telah dituangkan oleh Allah pada Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Saya bacakan artinya. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Di dalam ayat tersebut, Allah menunjukkan bahwa manusia hendaknya mencari karunia Allah di muka bumi, supaya kehidupannya beruntung. Akan tetapi, Allah memberikan perintah agar manusia melaksanakan aktivitas ekonomi dengan selalu mengingat Allah dan mendapatkan keberuntungan. Hukum kemaslahatan ini juga dapat digambarkan bahwa tidak ada satupun aturan Islam yang mengarah pada kemudaratan. Hukum ekonomi Islam justru melindungi dari penipuan, perpecahan, dan modal yang dikapitalisasi dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah nilai keadilan. Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1-6. Saya bacakan artinya. Celakalah orang-orang yang mengurangi apabila mereka itu menakar kepunyaan orang lain, membeli, mereka memenuhinya. Tetapi jika mereka memakarkan orang lain, menjual, atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Apakah mereka itu tidak yakin bahwa kelak mereka akan dibangkitkan dari kubur pada suatu hari yang sangat besar, yaitu hari di mana manusia akan berdiri menghadap Tuhan selain Allah. Falsafah keadilan terdapat dalam ayat tersebut bahwasanya Allah memerintahkan kepada manusia agar melaksanakan ekonomi berdasarkan prinsip keadilan. Salah satunya adalah dengan tidak boleh mengurangi timbangan. Perilaku mengurangi timbangan adalah salah satu perilaku yang Allah laknat dan tidak Allah sukai. Untuk itu, manusia hendaknya mengarahkan hidupnya agar jujur dan tidak menipu. Dampak dari perilaku tersebut akan merugikan diri sendiri, tentunya. Pembeli ataupun pelanggan tidak akan suka dengan penjual yang menipu atau bersikap tidak jujur. Tentu hal ini akan mengurangi jumlah penjualan dan rugi dari diri sendiri. Yang keempat adalah nilai menghargai hak individu. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 29, Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Berdasarkan ayat tersebut, menghargai hak individu artinya aturan Islam menghargai satu sama lain harus saling memberikan keuntungan dan bukan memakan, apalagi dengan jalan memecah ukhuwah Islamiyah. Selain itu, dalam hal ekonomi, hendaknya sama manusia menjalankan karena memang suka sama suka, dilakukan karena memberikan keuntungan. Jangan sampai manusia dengan yang lainnya saling memaksakan kehendak atau memaksa untuk bisa melakukan transaksi ekonomi. Islam juga tidak sama dengan liberalis yang hanya mengandalkan pemilik modal atau berpikir individualis. Islam juga tidak sama dengan sosialis yang tidak menghargai hak pribadi. Islam mengajarkan untuk menghargai hak individu, dan individu berhak atas apa yang dia usahakan. Itulah mengapa
Ada aturan Islam mengenai zakat, wakaf, warisan, ahli waris, mengembalikan hutang, dan sebagainya. Dan yang terakhir, nilai orientasi sosial. Allah berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 192, "Kamu sesekali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." Falsafah yang kelima atau yang terakhir ini adalah ajaran Islam untuk mengarahkan harta untuk orientasi sosial. Hal ini sebagaimana diperintahkannya zakat, berinfak, bersedekah di jalan Allah. Orientasi sosial ini bermaksud untuk memberikan pemerataan ekonomi, juga memberikan bantuan agar harta tidak hanya teralokasikan atau dikapitalisasikan oleh satu orang atau satu kelompok saja, melainkan pada seluruh umat yang bersangkutan. Ya, kesimpulan yang dapat diambil, pada dasarnya definisi falsafah atau filsafat ekonomi Islam sendiri adalah anggapan, gagasan, dan sikap batin yang paling dasar yang dimiliki oleh individu atau masyarakat yang dijadikan sebagai pandangan hidup. Ekonomi dalam perspektif Islam adalah kesatuan dalam keanekaragaman. Kesatuan ekonomi Islam ada dalam tujuannya, yaitu menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan pemerataan sebagai wujud amal soleh atau kesolihan sosial. Keanekaragaman ada pada aktualisasi atau kemampuan memandang suatu hal dalam ruang kosmik atau alam semesta secara berbeda, seperti yang ada berbasis bebatuan, yang ada di bumi, dan ada pula yang berbasis langit. Bentuk ekonomi Islam juga dilakukan oleh Muslim, berbeda satu sama lainnya, baik kapasitas, keahlian, maupun konsep pemikirannya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.